masukkan dulu yang di waiting room. Mungkin nanti untuk next saya coba agar nggak usah pakai ini ya, izin masuk, jadi biar bisa masuk. Nanti kan saya absennya saya panggil. Oke. Di sini ada ada 8 maksud saya, ada 8 macam-macam jurnal penyesuaian yang kita lihat di sini sebenarnya nanti nomor 6 dan nomor 8 itu, terutama nomor 8 itu adanya di perusahaan dagang, sementara kita sekarang latihan soalnya masih di perusahaan jasa. Untuk teknis latihannya, jadi nanti teknis latihannya nanti bisa dilihat di latihan soal 6. Jadi di latihan soal 6 nanti dikerjakan. Nanti ini kan saya record, nanti saya coba upload di apa namanya di YouTube ya, biar nanti yang ketinggalan bisa lihat lagi. Sebentar. Bisa streaming, tapi saya lupa caranya. Nah, di latihan soalnya, di latihan soal 6, ini ada Lucky Salon yang dipimpin oleh Luciana Lukito. Kemudian ada neraca saldo. Nah, ini neraca saldo yang mirip yang sudah kita buat di latihan soal terakhir ya. Ada kas, piutang, kemudian ada saldo akhir dari buku besar yang dimasukkan ke dalam neraca saldo. Mohon maaf, sepertinya barusan sinyalnya hilang ya. Saya sengaja pakai HP sama laptop untuk tahu kalau saya mendadak sinyalnya hilang di laptop, karena yang laptop ini pakai WiFi, sering hilang. Di sini ada neraca saldo ya, di layar ini ada neraca saldo. Situ tampilannya masih jurnal penyesuaian. Sebentar. Oke, di sini ada neraca saldo Lucky Salon. Kita lihat ada nomor akun, nama akun, kas, piutang usaha, dan seterusnya. Mirip yang sudah pernah kita kerjakan di latihan soal terakhir. Kemudian ada saldo buku besar di debit dan di kreditnya. Nah, saldo akhir dari neraca saldo di sini debitnya 458.45.500 dan kreditnya adalah 458.45.500 sama ya. Lalu kita di sini diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Ini kita akan membuat jurnal penyesuaian dari siapa ini yang di kolom chat? Jin, mahasiswa baru yang dari Papua. Oke, saya sudah dikasih tahu Mas Mutoi kalau ada satu tambahan dari mahasiswa baru di kelas D.
Silakan bergabung. Lihat, spot aja ya, mati-mati ya. Spot HP aja. Oke, sudah ya. Sudah terdengar jelas. Sebentar keluar dari rapat. Eh, di sini ada daftar akun lebih banyak dari yang contoh soal yang terakhir. Jadi ada aset, aset lancar, kas, surat berharga, dan seterusnya ya. Ada bedanya kemarin di yang sebelumnya nggak ada surat berharga, begitu kan ya. Surat berharga ya bisa di dalamnya ada deposito. Kemudian misalkan kalau surat berharga jangka pendek banyak macamnya ya. Ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Kemudian ada apa namanya surat berharga yang sifatnya hanya pinjaman antar bank ke bank kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam surat berharga. Ini biasanya di pengantar akuntansi 2 atau di AKM 2 sepertinya. AKM 1 ding. Nah, kemudian di sini ada asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah, bukan kemarin belum ada ya asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Kemudian untuk investasi, investasi itu masuknya beda dengan aset lancar dan aset tetap. Tujuannya memang dibedakan itu karena dia kalau lancar itu kan gampang untuk likuiditasnya itu lebih banyak, lebih lebih besar. Nah, kemudian kalau aset tetap itu kan yang susah untuk liquid apa namanya dicairkan, liquid tidak liquid ya. Jadi urutannya seperti itu. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan ini kan kita nggak bisa mencairkan sewaktu-waktu. Misalkan harus dijual, harus apa baru di aset tetap di sini. Nah, kalau aset lancar tuh gampang sekali untuk terjadi perubahan, liquid gitu, istilahnya liquid. Nah, dari sini ini ada kita coba di sini ada 10 soal ya, 10 soal yang dikerjakan berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Saya copy dulu karena ternyata kalau apa namanya nggak bisa share screen-nya harus satu jenis file ya. Maksudnya kalau PDF PDF aja, nggak bisa PDF dan Excel sebentar. Nah, ini Excelnya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oh, Excelnya kelihatan. Om, PDF-nya Kelihatan, kelihatan. Oh ya kelihatan sudah. Bu.
Kalau kelihatan ya sudah. Oke, cara mengerjakannya seperti ini berarti ya. Tapi nggak apa-apa lah. Soal yang pertama di sini ya, dari neraca saldo di atas belum menunjukkan saldo yang benar. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Informasi yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode. Terus hafal, saya mute dulu. Sepertinya lagi di pinggir jalan. Informasi yang diperlukan untuk membuat jurnal. Oke, ini Mas Reza. Reza apa siapa ini? Muhammad Mas siapa lagi ya ini? Suaranya siapa lagi? Oh, mute. Informasi yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode adalah yang pertama, perlengkapan salon yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 750.000. Maka kita cari di sini saldo dari perlengkapan salon berapa ya di sini ya. Ternyata saldo dari perlengkapan salon itu adalah 2.500.000 dan yang tersisa adalah 750. Berarti yang dipakai berapa selisihnya? Yaitu 1.750.000 ya. 1.750.000. Maka selisihnya ini nanti kemudian kita kalau jurnal penyesuaian apa saja ya? Terdiri dari apa saja ya? Kita lihat di PDF-nya ya. Di PDF-nya di sini pemakaian perlengkapan yang nomor 1, jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nanti kita tulis di sini Desember tanggal 31 beban perlengkapan pada perlengkapan. Debitnya adalah tadi perlengkapannya saldonya adalah 2,5 juta. Kita kurangi dengan sisa di akhir periode yaitu 750. Maka beban perlengkapan atau perlengkapan yang terpakai adalah 1.750.000. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini soal yang nomor 2, asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta adalah asuransi karyawan yang dibayarkan pada tanggal 1 Desember 2021 untuk 4 bulan. Dibayar di muka 4 bulan, kebetulan bayarnya di Desember tahun 2021. Maka kita lihat di sini. Satu des 4 bulannya berarti 1 Jan 2 Januari 2022, 1 Februari 2022 dan 1 Maret 2022. Sementara kita sekarang berada pada tanggal 31 Desember di sini ya berarti ya. Batasnya di sini. Yang ini belum terjadi gitu. Saya Gema ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat 1 juta dibagi 4 bulan. Berarti sebulannya adalah 200
250.000 ya. Hmm, 4 bulan. Sekarang posisi kita adalah di 31 Desember. Maka yang sudah benar-benar menjadi beban atau yang sudah dilakukan gitu ya, sudah terjadi itu hanya 1 bulan di bulan Desember yaitu 250. Maka kita cari di sini asuransi dibayar di muka. Kalau beban dibayar di muka apa namanya? Jurnalnya seperti apa ya? Kita cari di PDF-nya. Di PPT ya, di PPT-nya tadi kalau beban dibayar di muka, kalau kita catat sebagai harta di awal, maka jurnalnya adalah beban titik-titik pada titik-titik dibayar di muka. Ini konteksnya adalah asuransi, maka jawabannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jadi kayak gini. Apa nilainya? Nilainya tadi yang sudah kita hitung. Berarti hanya di bulan Desember yaitu 250.000. Maka kita tulis di sini adalah 250.000. Oke. Selanjutnya, sewa dibayar di muka sebesar 2 juta adalah sewa rental untuk peralatan kecantikan yang dibayar pada tanggal 1 Januari 2021 untuk 2 tahun. Kalau kita lihat di sini ya, 2 juta untuk 2 tahun. Berarti setahunnya adalah 1 juta per 1 Januari 2021. Maka kalau di sini kita pakainya seperti ini. Sewa dibayar di muka 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2022. Mirip sama yang di atas tadi, berarti ini 1 juta, 2 juta dibagi 2. Kebetulan hitungannya gampang ya, 1 juta, 1 juta. Januari 2021. Maka jurnalnya seperti apa? Sama seperti yang di atas tadi ya, sewa dibayar di, kalau yang di atas tadi asuransi, sekarang sewa dibayar di muka. Maka di sini tanggal 31 beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, nilainya berapa? Nilainya sebesar 1 juta. Sebentar. Selanjutnya adalah nomor 4. Pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan sebesar 945 merupakan kontrak kerjasama mengenai beauty service bagi karyawan dengan PT Adidaya untuk 6 bulan terhitung sejak 1 September 2021. Pendapatan diterima di muka 945.000 merupakan kontrak 6 bulan terhitung sejak 1 September. Jadi kita melaksanakan kerjasama untuk 6 bulan ke depan semenjak 1 September itu ya. Padahal sekarang adalah 31 Desember, ada cut off-nya.
Nah, berapa yang sudah benar-benar menjadi hak kita karena kita sudah melakukan pekerjaan dan mana yang sebenarnya kita apa namanya mempunyai kewajiban kepada orang lain karena kita belum melakukan pekerjaan kita tapi sudah dibayar di muka. Intinya seperti itu. Nah, kita coba hitung di sini. Sejak 1 September, berarti 1 September 2021, 1 Oktober 2021, 1 November 2021, 1 Desember 2021, 1 Januari 2022, 1 Februari 2022. Ya, 2021. Hmm, yang ini 2022. Maka yang benar-benar sudah kita lakukan itu adalah 1, 2, 3, 4. 4 bulan yang sudah benar-benar kita lakukan adalah 4 bulan di sini. Ya. Kemudian maka 945 ini kita bagi 6 dulu. 945 dibagi 6. Ini cara ininya ya. Gampangannya ya. Ini kenapa ini rumusnya. Sini. 6. 6. 157, 157.500. Maka di sini 157.500-nya kita kali 4. Sebenarnya gampangannya gitu. Cuman ini untuk cara-cara ini ya. Cara untuk yang nggak ngerti sama sekali. Ininya kita kalikan 4 selama 4 bulan. Berapa berarti? Sama dengan ini kali 4. 630.000. 630.000 ini angka ini yang kita masukkan ke dalam apa namanya jurnal penyesuaian. Maka kita lihat dulu rumusnya di materinya tadi. Kalau pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang, eh, jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka di debit, pada pendapatan jasa di kredit. Pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Nilainya adalah 630. Bu, pembahasannya mana, Bu? Cuman soal doang. Excelnya nggak kelihatan. Iya, Bu. Enggak, Dari tadi berarti. Iya, Bu. ya Bu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Bu. Kenapa nggak bilang sejak nomor 1? Itu tadi nggak ada suaranya, Bu, saya. Jadinya baru ngerti, Bu. Excel aja wis.
Tadi yang nomor 1 udah jelas ya. Jadi kalau untuk perlengkapan salon yang tersisa pada tanggal 31 Desember adalah 750. Maka kita cari yang menjadi beban adalah 2.500.000. Dapat dari mana 2.500.000? Dapat dari tabel neraca saldo 750. Sama dengan 1.750. Nah, ini. Maka jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.750. Nah, kemudian yang nomor 2 tadi eh asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta adalah asuransi karyawan yang dibayarkan pada tanggal 1 Desember untuk 4 bulan. Maka kita asumsikan 4 bulan itu. Sebenarnya cara cepatnya bisa langsung ketahuan ya. Ini 1 Desember, kita sekarang posisinya adalah 31 Desember. Maka 1 juta dibagi cuma 1 bulan. Yang kita akui adalah cuma 1 bulan. Maka 1 juta dibagi 4 yang diakui cuma 250.000 itu cara cepatnya. Tapi untuk yang nggak paham sama sekali, biasanya saya buatkan timeline seperti ini. Ada 1 Desember, 1 Januari, 1 Februari, dan 1 Maret. Kita posisinya adalah di 31 Desember 2001. Maka yang diakui adalah hanya 250.000. Yang dicatat di sini beban asuransi dibayar di muka sebesar 250. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3, sewa dibayar di muka itu sebesar 2 juta untuk 2 tahun. Sebenarnya langsung aja 2 juta dibagi 2, berarti setahunnya adalah 1 juta. Kebetulan dibayarnya pas jatuh Januari, jadinya kita nggak perlu ngitung per bulan ya. Kalau di sini misalkan nggak pas 1 Januari, di sini maka kita jadikan bulan, 24 bulan. Maka misalkan 2 juta dibagi 24 bulan itu berapa, sebulannya berapa, nanti akan ketahuan. Misalkan 1 Januari 2021 ke 31 Desember, kebetulan kan itu pas 1 tahun ya, maka langsung aja 2 juta kita bagi 2 jadinya 1 juta. Yang benar-benar terjadi adalah 1 juta, yang 1 jutanya masih menjadi asuransi dibayar di muka. Nah, sama dengan yang nomor 3 dan 2 sama. Sekarang yang nomor 4 kebalikannya. Kalau tadi kan kita membayar di muka, sekarang kita dapat uang, tapi dapat uangnya di muka. Pekerjaannya belum kita laksanakan. Berapa bulan yang belum kita laksanakan? Di sini ada 2 bulan, yaitu di tahun 2022. Yang sudah dilaksanakan di tahun 2021 yang ini. Ya. 1 September, 1 Oktober, 1 November, dan 1 Desember. Maka kita bagi, sebenarnya gampang aja, 945 dibagi 6. 945 ini kita bagi 6 bulan, sebulannya dapatnya 157.500. Yang kita akui itu hanya 4 bulan yang sudah terjadi. Maka 157.500 dikalikan 4. Atau misalkan 4/6 kali 945. Ya hitungan matematikanya kan kayak gitu ya. 4/6 kali 945. Maka ketemu 630.000. Kita jadikan jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 630. Nah, Bu, saya masih bingung jurnal-jurnalnya. Nah, jurnal-jurnalnya ini ada nanti di PPT-nya ya. Jadi ada 8 jenis macam-macam penyesuaian. Nanti ikut saja formatnya dengan yang ada di tabel gitu. Jadi ini menurut saya lebih gampang, nggak ngira-ngira seperti yang ada di jurnal umum. Karena jenis jurnalnya sudah ada. Nah, selanjutnya adalah sewa diterima di muka atau utang sewa sebesar 1.500.000 merupakan penerimaan di muka terkait dengan sebagian ruangan untuk 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021. Berarti 1.200.000 itu untuk 1 tahun atau 12 bulan. Berarti sebulannya adalah 120.000. Maka kita hitung yang sampai Oktober. Berarti Oktober ke November berapa bulan sih? 01 Oktober ke 01 November ke 01 Desember. Berarti Oktober, November, Desember ya. Oktober, November, Desember berarti berapa bulan ini? 3 bulan.
Ya, 3 bulan yang sudah terjadi. Berarti 120 dikalikan 3, yaitu berapa? 120 dikalikan 3, yaitu 300 60. 60. Betul. Tinggal jurnalnya. Jurnalnya apa nih? Sewa diterima di muka. Berarti kita lihat di sini. Tanggal 31 kita ganti aja di sini. Nah, di sini kita coba sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Nilainya adalah 300. Oke, saya admit dulu yang belum. Kayaknya ada yang ini ya, Ibu masuk. sewa Ah, Ibu ah, sewa sebesar ya. 1.200.000, Bu. Gimana? Ya, sewa sebesar 1.200.000. Terus gimana? Sewanya kan 1.200.000 itu untuk 1 tahun ya. Iya, terus dibagi 12, habis dibagi 12 kan 100.000 per Iya, bulannya. ya Nah, betul itu betul betul 100 betul. ribu. Ya, ya. Ya. Ya, saya baru menyadari. Berarti di sini adalah 100.000. Oke. Berarti untuk 3 bulan berapa berarti? 300.000 ya. 300.000. Betul, betul, betul. Oke, saya mute dulu biar nggak berisik. Nah, dah. Oke, silakan. Sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini 5 ya dari 10. 5 dari 10. Jadi, hitungannya gampang sebenarnya, cuma 1.200.000 bagi 12 itu 100 kalikan 3. Atau 3/12 kali 1.200.000 kayak gitu. Oke, selanjutnya gaji karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember, 26 Desember sampai dengan 31 Desember 2021. Berapa ini? Gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 750.000. Nah, kalau ini berarti langsung aja ya. Kalau dia belum dibayar 750.000, jadi di sini nggak kelihatan ya, 750.000. Gaji karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember adalah 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kalau saya buka PPT, ini nggak kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oke, stop share. Nah, saya diingatkan untuk kirim materi ya. Lupa terus. Nah, seperti ini. Jadi ini tabel ini. Kalau utang berarti masuknya yang nomor 3. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Debitnya adalah beban titik-titik pada utang titik-titik. Ya sudah, berarti nanti kalau gaji berarti beban gaji pada utang gaji. Berarti kita pakai jurnal yang nomor 3. Oke, tanggal 31 beban gaji pada utang gaji sebesar 750.000. Gaji karyawan yang belum dibayar adalah 750.000. Langsung kita tulis di sini beban gaji pada utang gaji sebesar 750.000. Kemudian yang nomor 7,
utang wesel sebesar 2 juta untuk jangka waktu 3 bulan terhitung mulai tanggal 1 Desember dengan tingkat bunga 12% per tahun. Nah, ini kita ngitungnya agak rumit ya. Jadi yang kita hitung adalah beban bunganya, bukan utang weselnya ya. Utang weselnya kan nanti kalau kita utang wesel nanti kita bayarnya adalah setelah 3 bulan. Misalkan 2 juta ini kita bayar 3 bulannya adalah di bulan apa berarti? Kita harus bayar di tanggal berapa? 01 Desember, 01 Januari, dan 01 Februari. 01 Februari. Jadi kita harus bayar di 1 Maret sebenarnya ya. Harus bayar di 1 Maret. Sementara kita harus bayar 2 juta. Kita di sini punya utang 2 juta. Dengan kalau utang wesel itu selalu ada bunganya ya. Ada bunganya di sini, ada bunganya adalah sebesar 12% per tahun. Aduh. Bunganya adalah 12% per tahun, maka per bulannya adalah berapa? 1% ya, 1%. 12% berarti di sini kita ada 3 bulan. Maka 3/12 kayak gitu. Nah, atau kayak cara gampangannya adalah 1%. 1% dari 2 juta berapa? 10% dari 2 juta itu kan 200.000. 1%-nya berarti 20.000. Maka dengan tingkat bunga 12%, maka nanti kita di 1 Maret, ini ya, 01 Maret, harus membayar ke orang yang ngutangin kita itu sebesar 2 juta ditambah bunganya. Bunganya tadi berapa? 3/12 kali 3/12 kali 2 juta. Yang kita bayar ini berarti 2 juta ditambah 2.060.000. Ya, 2 kali 3 kan 6. 2.060.000. 2.060.000 ini yang harus kita bayar nanti di bulan Maret. Tapi kita nggak lagi menghitung ini. Kita sekarang ada di 31 Desember. Yang benar-benar menjadi hutang, ya, hutang di bulan Desember itu hanya bunganya saja. Karena kita nanti bayarnya di di sini di 1 Maret ini 60.000. Maka di sini tadi 1% kali 2 juta yaitu 20.000. Di sini juga 20.000. Di sini 20.000. Nah, itu cara ngitungnya. Berarti yang kita catat di jurnal penyesuaian itu hanya 20.000 rupiah, yang merupakan bunga dari utang wesel. 2 jutanya enggak, 2 jutanya kan nanti di sini. 1 Maret nanti kalau kita bayar, utangnya akan berkurang utang weselnya. Maka yang kita catat di sini adalah utang bunganya saja sebesar 20.000. Jurnalnya gimana? Jurnalnya mirip sama yang di atas ya, ini ya. Ini tapi gajinya kita ganti dengan beban bunga pada utang bunga sebesar 20.000 rupiah. Nah, yang ini memang untuk ngitung-ngitungnya itu sebenarnya di pengantar akuntansi 2. Tapi ini saya masukkan untuk jadi pengetahuan saja. Kalau untuk ujiannya nggak sampai ngitung-ngitung kayak gini. Ujiannya langsung keluar angka. Misalkan utangnya 2 juta, ya udah utang 2 juta itu yang dicatat gitu. Nggak harus ngitung-ngitung persentasenya. Oke, kemudian kita ke nomor 8 ya. Nomor 8. Nomor 8 di sini. Sebentar.
Oke, saya mau izin untuk minum. Bentar ya. Oke. Hmm. Kelihatan nggak jawabannya ya? Sebentar. Kita coba satu-satu. Kok hilang? Udah. Oke, sekarang investasi obligasi sebesar 10 juta, di mana bunga obligasi sebesar ini kebalikannya ya. Kalau yang tadi itu adalah utang, kalau sekarang adalah sifatnya piutang karena kita investasi. Investasi tadi kan kalau dilihat di apa neraca saldo akun, daftar akun, itu investasi masuk ke dalam kategori aset. Jadi dia berada di dalam kategori antara aset tetap dengan aset lancar. Nah, investasi obligasi di sini sebesar 10 juta, di mana bunga obligasi tiap 12% per tahun yang dibayarkan setiap semester, yaitu 6 bulan sekali pada bulan November dan 1 Mei. Maka di sini kita lihat 6 bulan sekali ya. Jadi ada bunga itu dibayarkan setiap 6 bulan sekali. 1 Mei 2021, 1 November 2021. Nanti ada buya bayar lagi, kita dapat bunga lagi. Itu di 1 Mei 2022. 01 November 2022 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, posisi kita sekarang adalah di sini. Ini November, kita kasih warna hijau. Sementara kita sekarang ada di 31 Desember. Maka kita harus menghitung November ke Desember itu berapa bulan. Oke, seperti itu ya. November ke Desember itu ada berapa bulan? November 1 November ke 31 Desember, maka di situ cuman ada 2 bulan. Ada 2 bulan. Hanya 2 bulan dengan tingkat bunga obligasi 12% per tahun. Berarti kalau 6 bulan sekali 6 per 12 berapa berarti? 6 per 12 setengah. 50 ya, 50 ribu. Nah, kemudian apa namanya di sini kalau kita lihat hanya adalah 6 per 12 berarti 6 per 12 tiap 6 bulan sekali kita akan nerima uang 600.000 ya. 600.000 6 per 12. Sama dengan 6 per satu bulannya 6 bulan sekalinya kita di sini adalah 600.000. Langsung saja biar nggak bingung. Nah, yang baru masuk saya admit dulu.
bulannya bunganya adalah 100.000. 6 bulan sekali kita nerimanya, berarti 1 Mei nanti kita akan nerima uang 600.000, 1 November kita akan nerima uang 600.000. Sementara kita akan nerima uang lagi 600.000 itu di bulan Mei tahun sesudahnya. Nah, pertanyaannya, antara bulan November dan Desember itu kita sudah harus mengakui kalau kita punya pendapatan. Ya, kita punya pendapatan bunga, tapi pendapatan bunga itu akan kita dapatkan secara real uangnya itu kita dapatkan di 1 Mei sebesar 600.000. Tapi kita mengakui itu sebagai pendapatan kita yang belum diterima menjadi piutang. Maka di situ nanti jurnalnya adalah kalau 2 bulan berarti kalau 6 bulan itu per 6 bulan itu 600.000, berarti di sini kita jadikan per bulannya adalah 100.000. Kalau 2 bulan berarti di sini kita hanya mengakui 200.000. Kita akui hanya 200.000. Sekarang tinggal jurnalnya kita cari di PowerPoint di PPT-nya tadi. Kalau piutang apa? Ternyata di sini piutang adalah debitnya adalah piutang bunga investasi pada pendapatan bunga investasi. Nah, maka kita tulis di sini. Ini siapa ya? Faruk. Oke, saya mute. Nomor 8 adalah piutang bunga investasi. Ini bisa disebutkan seperti ini, piutang bunga Wesel pada utang bunga Wesel. Ini biar nggak bingung. Pada pendapatan bisa seperti ini. Maka di sini adalah 200.000. Nah, oke. Peralatan salon, sekarang nomor 9, peralatan salon sebesar 10.230.000 kita susutkan dengan metode garis lurus selama 8 tahun. Berarti sebenarnya langsung aja kalau metode garis lurus ya sudah 10.230 kita bagi dengan 8. Nah, per tahunnya adalah 1.278.750 rupiah. Nah, di sini tanggal 31 kita pakai penyusutan ya. Berarti beban penyusutan peralatan salon pada akumulasi penyusutan peralatan salon. Nah, nilainya berapa? Nilainya yang sudah kita hitung tadi, 1.278.750. Oke. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir di sini adalah piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 1% dari saldo total piutang usaha. Maka 1%-nya adalah kita lihat ya. Oke, saya stop share dulu. Di sini kita pakai yang ada di latihan soal. Ternyata kalau pakai hotspot HP lebih lancar daripada pakai wifi di rumah. Oh, bukan. Kita pak. Iya, Bu. Nah, kita lihat di sini ya. Kita di sini punya namanya apa tadi soalnya? Piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 1% dari saldo total piutang usaha.
Kita lihat di sini ada piutang usaha sebesar 5.700.000 dan ada cadangan kerugian piutang sebesar 45.000. Ini sebenarnya metode yang diajarkan di apa namanya di pengantar akuntansi 2. Nanti itu ada 2 metode pencatatan kerugian piutang, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Nanti metode langsung nanti langsung dibebankan kepada piutang. Kalau metode cadangan nanti kita buat cadangan dahulu. Nah, di sini tiap cadangan ini akan mengurangi dari saldo dari piutang usaha kalau nanti di neraca. Ya. Kita lihat piutang usaha sebesar 5.700.000 diingat-ingat dan cadangan kerugian piutang itu sebesar 45.000. Oke, kita kembali ke Excel tadi. Mohon maaf di belakang saya ada backsound. Itu anak saya. Nah, oke. Piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 1% dari saldo piutang usaha. Maka di sini kita lihat tadi informasi dari neraca saldo ya. Piutang usaha sebesar 5.700.000, cadangan kerugian piutang sebesar 45.000. Maka 1% dari 5.700.000 adalah 57.000. Sementara yang kita punya saldonya cadangan kerugian piutang di sini adalah di kredit ya. Ini kan tadi debit, ini kredit sebesar 45.000. Maka kita harus menambahkan cadangan kerugian kita agar menjadi 57.000 karena tadi ada keterangan bahwa ditetapkan 1% dari saldo piutang usaha. Maka di sini adalah sama dengan 57.000 dikurangi 45.000, yaitu 12.000. Maka yang kita catat sebagai beban tambahannya adalah hanya 12.000, selisih antara 57 dan 45.000. Di sini ya. Kita lihat di PowerPoint-nya tadi untuk piutang cadangan yang jurnalnya apa? Debitnya adalah beban kerugian piutang, yang kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Maka kita tulis di sini beban kerugian pada cadangan kerugian piutang. Nilainya berapa? Nilainya hanya yang dicatat adalah 12.000. Loh kok 12.000 sih Bu? Ya karena ditetapkan di awal adalah ternyata kerugiannya atau piutang yang tidak dapat ditagih hanya sebesar 1%. Jadi 5.700.000 kali 1, 57. Sementara kita masih punya cadangan. Sebesar 4. Nah, nah, ini nanti
saya yakin pasti lebih banyak nggak pahamnya daripada pahamnya karena saya jelaskannya secara online. Nanti bisa diulangi saja videonya gitu ya. Atau nanti saya coba yang versi ngerekam sendiri kalau ini nanti nggak berhasil tersimpan. Saya belum tahu, belum pernah nyoba. Karena pengalaman yang dulu-dulu meskipun saya masuk jangan jelaskan ini offline aja wajahnya itu bingung gitu ya. Apalagi ini saya jelaskannya online dengan kondisi yang mungkin apa namanya mendengarkan tidak sambil menulis gitu ya atau membuka latihan soalnya jadi nggak nyambung. Ini sebenarnya maksudnya yang mana gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini kita sudah menyelesaikan 10 soal ayat penyesuaian di latihan soal 6. Nah, di latihan soal 6 itu nanti akan nyambung ke kertas kerja, laporan keuangan sampai ke jurnal penutup. Jadi nanti kita coba bahas lagi di minggu depan. Kenapa? Karena kalau minggu ini apa namanya maksimal itu 1 jam lah, 1 jam online itu udah nggak efektif. Lebih dari itu paling nggak didengerin gitu ya. 30 menit aja nggak tahu didengerin apa tidak. Tapi yang jelas ini yang minggu ini kita sampai di jurnal penyesuaian saja. Oke. Sementara itu dulu karena saya juga habis ini ada kelas lagi. Saya coba absen aja dulu ya. Bisa dinyalakan kameranya ya. Kusnul Devinta, Ada Bu, saya. bentar saya stop share aja. Kusnul tadi ada ya? Iya, ada. Oke. Bentar. View galeri. Evi? Nggak ada. Nana Raudatul Jannah? Hadir Bu. Melsa? Ada. Bu. Sandi? Hadir, Sandi Bu. tadi ada. Iksan ada. Hadir, Bu. Hadir. Reza Raya? Ada juga. Hadir Bu, tadi. hadir. Novel Raffi? Hadir, Bu. Ya, ini nggak lagi ngopi bareng kan ya? Aini Nurdiana? Sandi, Bu. Deket-deket, Bu. Hadir Bu. Enggak Bu, enggak ngopi, ngerokok. Ngerokok. Lini? Hadir Bu. Putri Salsabila? Hadir Bu. Selamat Subekti? Hadir, Bu. Aniliani? Hadir Bu. Ya. Dwi Suci Anggraini? Hadir Bu. Zahra? Hadir Bu. Muhammad Zaki? Hadir, Bu. Eva Aulia? Hadir Bu. Eka Nasita? Hadir Ibu. Daulat Abil? Hadir, Bu. Dini Mardiana? Hadir Bu. Nurlita? Hadir Bu. Ana Karisma? Hadir Bu. Zahra Eno? Hadir Bu. Ilyas Fajri? Hadir, Bu. Hadir. Haila Najwa? Hadir Bu. Nadia? Hadir Nadia? Bu. Oke. Sri Ayu? Hadir Bu. Fatin Rizky? Tapi kayaknya ada Fatin. Saiful Bahri? Hadir, Bu. Mas Slamet? Ngasih lagu siapa itu?
Waduh. Ngerayu siapa itu lagunya? Selamat Nyala. pagi bosan Bu. Nifsu Sabana, Hadir, Bu. Arman Hadir, Bu. Maulana. Arman, Nggak ikut Bu, nggak ikut. Nggak ada kuota katanya. astagfirullahaladzim. M. Faruk Habibie. Hadir. Kan di kampus kan ada wifi. Muhammad Arif Fahmi, Hadir, Bu. Nur Adinda, Hadir, Bu. Widya Ayu, Hadir, Bu. Mahfuz Ali, Ilyas Jailani, Ani Raudatul, Hadir, Bu. Zidan, Muslimah. Hadir, Bu. Ya, oke. Sudah ya, berarti. Tuh. Tadi Makrus Ali sama Ilyas nggak ada ya? Oh, Ilyas tadi yang di grup itu kayaknya. Hadir, Bu. Marus Ali hadir, Bu. Oh, Makrus Marus Ali Ali hadir. hadir, Bu. Tinggal Baru yang masuk, terakhir. Bu, baru masuk. Marco Sali Bu. Ya kan nggak apa-apa, Marus udah Ali hadir, pinter Bu. kok. Atas absen. 403236163 atas nama Fauzan di Kilwalaga. Hadir Bu. Ya, saya tambah. Ini malah belakangnya musik. Gimana aja itu? Ya, anak zaman sekarang. Oke. Mas Mahru sudah punya anak? Sudah dia, Bu. Itu tuh Bu. Oh, Bu. Anak haram. Astagfirullahaladzim. Itu mulutnya siapa itu? Ayo presensinya saya inget-inget ya siapa itu tadi bikin kisruh. Gitu kalau di kelas diem semua, nek online baru berani ngomong. Marus, Bu. Iya Bu, soalnya nggak kelihatan mukanya Bu. Nah iya itu namanya apa itu namanya kayak gitu tuh nggak berani Netizen offline. namanya Bu. Nah iya, dah berarti minggu depan kita bahasnya ke worksheet ya. Jadi jurnal penyesuaian kertas kerja sama laporan keuangannya itu Mental sosmed. apa namanya nanti jadi bahan UTS tanggal 10 insya Allah. UTS-nya offline sesuai jadwal seperti yang saya apa namanya kemarin saya share di grup. Kemudian kemarin untuk ada 2 mahasiswa ya, Mas Saiful Bahri sama siapa lagi saya lupa. Itu saya belum menghadap Pak Ade. Nanti saya coba WA aja gitu terkait dengan kemarin sudah punya sertifikat kompetensi. Kalau memang nggak bisa direkognisi secara secara prodi atau jurusan nanti saya pribadi aja. Jadi sampean nggak usah ikut UTS. Kalau UASnya kebetulan topiknya pengantar akuntansi 2. Persediaan barang dagang kalau nggak salah sama rekonsiliasi bank Kak. Sepertinya itu nggak masuk ke dalam yang kemarin itu ya, yang kemarin materi yang ada di sertifikat BNSP itu tadi. Jadi sepertinya UASnya tetap harus ikut. Tapi nanti nggak usah ikut mata kuliah saya sama apa namanya UTS itu juga nggak apa-apa. Nanti saya coba hubungi Pak Ade, saya minta izin kalau diperbolehkan berarti 2 mahasiswa ini nggak perlu ikut kelas saya nggak apa-apa, tapi nanti ikut UAS. UTS-nya juga nggak perlu ikut itu karena saya anggap sudah memenuhi syarat tadi yang itu ya Mas Abdul Bari dan temannya saya lupa. Oke, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Di jadwalnya di hari Rabu aja gabung dengan kelas B. Nanti juga presensinya mungkin kalau jadi ya apa mungkin lewat Sikadu aja langsung diisi nanti saya cek saya gampangnya seperti apa karena
kondisinya masih belum memungkinkan untuk offline ke kampus. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama. Ya, Bu. Sama-sama. Ya, saya Sehat-sehat. akhiri.